Haleluya. Kita pagi ini membagikan firman Kisah Para Rasul pasal 12. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Dan kita lihat lagi kisah para rasul yang membagian beberapa tema. Dan saya membagi 6 tema. Dan terakhir setiap tema juga memberitakan bagaimana memberitakan penginjilan dengan kebangkitan. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Pasal 1 sampai 6 dan juga 7 bagaimana di Yerusalem Roh Kudus bekerja mengurapi murid dan bangkitan gereja dan kebangkitan di dalam Yerusalem. Ya 1 8 sampai 10 12 Roh Kudus di Yahuda, Samaria dan Yerusalem itu bagaimana bekerja. Dan maka gereja mendapatkan satu kedamaian. Dan pasal 9 sampai 30 ini yang terakhir. Dan penginjilan sampai ke bangsa lain. Dan kita melihat tuh pengalaman Petrus dan panggilan dari Saulus. Dan kita di sini melihat tuh bagaimana penginjilan sampai ke bangsa lain, bangsa asing. Dan kita melihat tuh bagaimana Petrus bagaimana dipakai Tuhan lebih. Dan sampai Cornelius untuk memberitakan Injil dan suku keluarga percaya Yesus. Dan kita melihat tuh banyak orang gereja Yerusalem dan juga banyak tidak setuju dengan ini. Dan Petrus berkata semua itu karena kehendak Tuhan dan juga karya dari pekerjaan Roh Kudus, karya dari Roh Kudus. Dan kita melihat tuh di Yahuda ya banyak saudara-saudara dan juga banyak perubahan dan menerima jemaat dari gereja bangsa asing dan menerima gereja dan juga menerima Saulus menjadi pengawal Injil dari gereja jemaat asing. Dan juga menerima jemaat asing dalam pelayanan. Jadi intinya itu sampai di sini. Jadi pengabaran Injil itu sampai bangsa asing. Dan pasal 9 sampai pasal 12 itu bagaimana awal pemulaannya. Tuhan membantu Petrus melalui Cornelius dan Tuhan di sana bekerja dan juga malaikat juga di sana bekerja. Dan Tuhan di gereja Yahudi bagaimana tuh melihat tuh Tuhan bekerja dan melihat bagaimana Saulus bagaimana dipakai Tuhan dan juga pernah dicatat juga Saulus sampai di Yerusalem dan juga mendapatkan penganiayaannya dan juga dibawa ke Tarsus. Dan juga Barnabas dibawa sampai ke Antoni
ya, dan juga di sana diterima dan bangkit di sana memberitakan Injil dan sampai orang yang menjadi seorang yang pengajar. Ya, ini semua itu dari pasal 1 sampai pasal 11 dan juga sampai hari ini pasal 12. Dan ini hari ini yang bagian ketiga yang terakhir. Yaitu memberitakan kasih karunia Tuhan dari Yerusalem, Yahudi, seluruh bumi, yaitu Yahudi, Samaria dan Galilea, dan seluruh Yahudi. Dan semua hari ini sampai kasih karunia sampai yang terakhir. Ya, sampai setiap negara Yahudi, sampai di jemaat asing. Jadi di depan itu, di 3 tema itu bagaimana kita memulainya. Dan juga pasal 13 awal mulai pasal. Karunia itu datang dari Yerusalem, turun dari Roh Tuhan turun, yaitu Yahudi, Samaria, Galilea, dan semuanya itu mesti berarti jemaat asing. Dan sebelum sampai ke jemaat asing, Lukas mencatat satu hal. Jika kasih karunia dan firman Tuhan sampai ke jemaat asing, dan bagaimana gereja Yerusalem? Apakah Tuhan lupa dengan gereja Yerusalem? Jadi gereja Yerusalem itu sangat jarang dibahas. Dan karena pekerjaan Tuhan itu tidak di sini. Jadi saya melihat tuh firman Tuhan yang ini. Jika kasih karunia Tuhan pergi untuk jemaat asing, Tuhan ingin gereja dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan Tuhan berbalik. Dan kita berbalik kepada Yerusalem, Yahudi, Samaria, Galilea. Ya, kita bila kata seluruh Yahudi lebih gampang ya dibahas, dan juga seluruh Israel. Dan sebagai Tuhan kita melihat satu hal, kekuatan Tuhan ada di sini. Keselamatan Tuhan ada di sini. Tuhan menyelamat Yerusalem. Kekuatan Tuhan tetap bersama mereka. Firman Tuhan kabar ke jemaat asing, Yerusalem dan saudara-saudara gereja, dan juga ada kekuatan Tuhan, penuh dengan kekuatan Tuhan. Terhadap gereja Yerusalem sepertinya sangat lemah. Seperti sekarang kita menghadapi dalam seluruh masa dunia ini, yaitu permasalahan Hong Kong. Kita hadapi perekonomian dan juga permasyarakatan dan juga wabah penyakit dan juga permasalahan warna ya, yang ada biru hijau gitu. Jadi gereja banyak kelemahannya dan banyak saudara-saudara sangat ini lemah ya, terhik. Dan seperti juga saat itu gereja Yerusalem, tapi kita melihat Tuhan berbalik melihat kita. Dan kita juga melihat gereja Yerusalem juga melihat hari ini gereja seluruh bumi berikut gereja kita. Kita juga mesti melihat. Kita melihat apa? Melihat tangan Tuhan.
Jadi tema untuk firman ini melihat tangan Tuhan. Membeli firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan. Walaupun dalam keadaan tidak berdaya, kita mesti ingat dalam firman ini, Lukas mesti kita lihat satu hal, walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga, saudara-saudara semua, kita mesti melihat tangan Tuhan. Kita ada bukannya hanya melihat, juga mesti ada reaksi. Pekerjaan Roh Kudus tidak dibelenggu. Musim dingin tidak bisa menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Kita tuh membeli satu pemberitaan Injil. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Tangan Tuhan ada di dalam diri kita. Walaupun menghadapi kesulitan, kita tetap berjalan ke depan. Dalam hati kita walaupun ada ketakutan, tapi kita tetap jalan ke depan. Dan saat ini juga saya ingat waktu itu Esther ya. Ratu Esther ya, waktu puasa 3 hari, waktu ingin menghadap raja, takut nggak? Sangat takut, kemungkinan akan mati. Jika raja tidak memberikan tongkat emasnya, dia akan mati. Walaupun dia dalam keadaan takut, tapi karena untuk rakyat bangsa Yahudi, karena Tuhan, dan berani jalan ke depan. Dalam hati kita walaupun takut, tapi saya ingin tetap berjalan ke depan. Tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Mati ya matilah. Ya, gereja Yerusalem juga begini. Tapi kita hari ini juga begini. Tahun 2017 saya melakukan operasi otak ya. Dalam bayang ini selalu dalam hati saya tahu Tuhan ingin memberikan saya memakai satu mahkota. Jika kalau kalian mengikuti akan tahu Tuhan akan memberikan saya memakai mahkota. Betulkah? Dan saya mengusaha seluruh tubuh saya tidak tahu bagaimana yang waktu malam itu, dan selalu berbalik kepada bayangan Ratu Israel. Walaupun saya takut, dan saya tetap jalan ke depan karena ada Tuhan, percaya pada Tuhan. Sekarang gereja juga sama seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan melakukan seluruh dunia ini melakukan satu operasi. Di Hong Kong juga melakukan satu operasi. Dalam kesulitan ini banyak orang dalam takut, banyak yang imigrasi dan banyak melakukan pekerjaan. Tapi kita gereja, kita mengakui kalau kita ada ketakutan, kita tidak berdaya, tapi kita tetap berjalan di depan, melihat tangan Tuhan, memberikan satu pemberitaan Injil. Kita masuk dalam firman ini. Ini ada tema ketiga yang terakhir. Tuhan ingin kita melihat sesuatu, ada melihat tangan Tuhan. Ayat 1 sampai 17 itu yang tema pertama. Mengalami keselamatan dari Tuhan, melihat tangan Tuhan, dan kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Ayat 1 sampai ini kita melihat kata tidak berdayaan gereja.
Raja Herodes melebihi tingkat dan membunuh Yakobus saudara Yohanes, Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia karena ketiga murid ini ada murid yang dekat sama Yesus. Dan sekarang Yakobus dibunuh Raja Herodes adalah Herodes yang sangat sadis. Ada satu yang membunuh orang. Dia membunuh gereja berapa orang yang sangat penting. Dia kepala gereja tuh di penjara dan Yakobus dibunuh. Dan melihat bangsa Yahudi suka dengan ini dan juga menangkap Petrus, dan Petrus ditahan. Dan pada hari raya roti akan dibawa keluar, akan membunuh Petrus untuk membuat mereka tuh bersukaria, memperayakan perayaan roti tidak beragi. Yaitu orang yang sangat sadis dalam kuasa kegelapan, kuasa setan. Di dalam pemerintah ini dalam tangan kekuasaan setan, mewakili dari sudah membunuh Yakobus, akan menangkap Petrus. Di dalam penjara itu ada 4 legu, dalam setiap legu ada 4 orang. Dan kita di sini melihat yaitu kekuatan Tuhan. Mereka tidak berdaya. Benarkah tidak? Tahu kan tidak berdaya? Yakobus sudah mati. Raja Herodes ingin menangkap siapa? Menangkap kamu tidak usah diadili. Menangkap kamu tidak usah memberikan kesaksian. Membunuh orang tidak usah memejamkan mata. Dan sangat senang. Dari situ ada permainan. Orang yang benar mati. Dan akhirnya Petrus di penjara. Dan gereja tetap berdoa buat dia. Gereja di saat ini apapun tidak bisa melakukannya. Untuk demo memberontak, tidak ada kekuatan. Gereja tidak berdaya. Dan gereja hanya bisa melakukan satu hal, tetap berdoa. Dan mereka tetap berdoa, yaitu dalam bertekun berdoa kita melihat kekuatan gereja, kita melihat tangan Tuhan di saat ini. Besokan harinya Petrus akan ditangkap untuk dibunuh. Dan malam itu dibelenggu dengan rantai dan tidur di 2 prajurit, di antara 2 prajurit ya. Itu ada 4 prajurit. 2 prajurit itu mengapitnya. Yang 2 prajurit itu menjaga pintu. Sangat ketat menjaganya di tengah. 2 kakinya juga dibelenggu dengan rantai. Dibelenggu dengan 2 rantai. Dan 2 lantai itu dibelenggu pada kakinya, dan lantai itu diikat pada tiang. Dan kita ke Australia itu melihat itu satu penjara yang kuno itu, akan melihat sampai di penjara bawah tanah. Itu ini untuk para narapidana, ada satu tiang, ada rantai, dan pakai rantai itu untuk membelenggu orang itu. Dan sangat sadis. Dan Petrus tidur di sana. Dalam doa itu kita melihat itu Petrus ada damai. Dan ayat 7, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
Mereka itu menempuh Petrus untuk membangunkannya, katanya bangunlah segera. Maka gugurlah lantai itu dari tangan Petrus. Petrus dari ayat 7 sampai ayat 11 kita melihat tuh keadaan Petrus itu bagaimana. Ya, karena tidak ada waktu saya tidak akan membacanya ya. Dan Petrus merasa terus itu melihat tuh penglihatan. Dia tidak ada reaksi, tuh tidak ada inisiatif, dia tidak bisa melakukannya dan tidak tahu bagaimana melakukan. Dia tidak ingat ya, dia tuh merasa tuh lagi tidur suatu penglihatan dan tidak tahu apakah benar dan tidak benar karena lagi sepertinya masih tidur. Ya, seperti malaikat keluar penuh dengan terang. Dia tidurnya sangat nyenyak dan terang menyinarinya, dia tidak juga bangun. Dan malaikat tuh menepuk Petrus. Kita melihat tangan Tuhan karena pasal pertama ayat 11 ayat 12, tangan Tuhan ada di tangan mereka. Yang orang percaya akan kembali pada Tuhan. Dan kita melihat itu tangan Tuhan. Malaikat Tuhan tuh keluar dan nampak, bukannya dalam pandangan ya. Walaupun Petrus merasa itu satu mimpi ya. Mereka menepuk Petrus bagaimana tutup menyuruh Ahong kamu naik ke mimbar. Malaikat bukan begini ya, bukan begini tepuk pelan-pelannya, bukan. Dia Pak itu seperti Pak mukul ini apa seperti cubit ya, cubit. Dan dicubit dan Petrus bangun. Jadi langsung dicubit, hit ya, langsung dipukul ya. Saya lagi datang diperagakan lagi sekali lagi. Kalau saya pukul gini kamu akan begini. Kalau saya mukul ini kamu akan terbang jauh, membuat orang ini. Kita memukul bola basket itu. Kalau untuk ini itu tidak berguna ya di pundak ya, jadi ambilnya di pinggang ya, mendorong ke pinggang ya. Terima kasih. Tangan malaikat mendorong, langsung bangun dan cepat bangun dan lantainya lepas. Lalu mereka berkata, ikatlah pinggangmu dan kenakan jubahmu, pakai sepatumu, mari ikut kenakan dan ikutlah bersamaku. Dan Petrus berjalan sama Petrus dan merasa itu seperti dalam penglihatannya dan melewati satu tempat dan sampai di luar ujung jalan dan mereka meninggalkannya. Dan Petrus baru sadar kalau dia tidak dalam penglihatan ini suatu benar. Malaikat tuh menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Jadi saat malaikat menepuk tangan Tuhan, Petrus melihat, oh, tangan Tuhan tuh menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Kamu melihat tangan Tuhan, tangan Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Tangan Tuhan adalah Roh Kudus. Roh Tuhan menepuknya, menyelamatkannya, menyelamatkan dari tangan Herodes dan segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan kita 12-17 bagaimana kekuatan ini datang, yaitu kekuatan ini dari doa.
itu keluar dan kemana, dan dia tahu datang kemana, dan berpikir berpikir sebentar dan sampai ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus, yaitu ibunya Markus ke rumah Markus, dan mereka di sana berkumpul berdoa. Itu Markus. Kalian tahu Markus berkumpul di sana berdoa. Dan juga dicatat sini ada ini Lode yang melihat karena senang lupa membuka pintu, dan kalian itu berkata tuh ini mereka mengigau nggak mungkin Petrus bisa keluar. Tapi kita melihat tuh, kita tetap berdoa, tapi mereka tuh berdoa memohon kepada Tuhan tuh menyelamatkan Petrus, tapi Tuhan menyelamatkan Petrus, tapi mereka tidak percaya. Dari sini banyak tuh orang yang gereja yang lama itu kuno tuh tidak percaya. Tapi kita berdoa, tapi kita tidak percaya Tuhan tuh bekerja. Kita tidak percaya Roh Kudus karena kita tidak melihat tangan Tuhan. Dan kita tetap berdoa, Tuhan kamu keluarkan tanganmu, Engkau bantu. Tapi di saat Tuhan membantu, kita tidak percaya. Apakah kita karena tidak punya kekuatan? Karena kita Lukas dan Markus melihat di saat firman Tuhan diberitakan pada jemaat asing, Tuhan tidak merupakan gereja Yerusalem, dengan kekuatan Tuhan ada di sini. Jadi di sini Tuhan di sini bekerja, dan juga Tuhan juga bekerja di jemaat asing. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu keluar dari sini sampai di jemaat asing. Apakah Tuhan merupakan tempat ini? Tidak. Tuhan tetap, kekuatan Tuhan ada di sini. Jadi kita melihat tuh, jangan melihat suatu kesulitan, kita melihat tangan Tuhan. Dan kita ke tema lain, ayat 13 sampai. Kita melihat penghakiman Tuhan, melihat tangan Tuhan ada menyelamatkan, dan juga kita melihat tuh penghakiman Tuhan. Itu Herodes sangat marah pada Tirus dan Sidon atas persetujuan sama-sama mereka pergi menghadap dia, dan tidak berkata kenapa tuh marah karena marah sama kedua orang ini. Karena makanan dari wilayah raja ini diberikan dari kedua raja ini, dan karena dua orang ini sangat takut sama Herodes, kamu tidak memberikan makanan pada kami bagaimana? Dan akhirnya mereka dengan sepenuh hati mencari kedamaian dan untuk menyenangkan Raja Herodes. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tatanya dan berpidato kepada mereka. Dan Herodes dengan berjaya memakai baju kebesarannya, kerajaannya, dan rakyatnya bersorak membalas. Ini suara Allah, ini bukan suara manusia. Ya kemungkinan tuh Herodes kata yang sangat besar mengumbah sangat besar. Jadi meninggikan diri seperti Tuhan. Dan rakyat berkata ini adalah Tuhan bukan orang, karena Tuhan berbicara.
Herodes tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, meniru Tuhan, dan orang tuh menganggap dia adalah Tuhan. Dia tidak merendahkan diri, dia tuh menghina Tuhan, dan tidak dengan kemuliaan itu diberikan pada Tuhan. Dan akhirnya malaikat Tuhan ditampak, malaikat Tuhan ya di dalam ini, dalam tampak sama di depan, seperti bagaimana mereka menepuk ya Petrus, sama artinya tangan Tuhan juga keluar lagi sekali lagi. Herodes dimakan cacing. Dan kita melihat seketika itu juga ditampar malaikat Tuhan. Dan seorang tidak kemudian dibagi pada Tuhan dan ditampar sama malaikat dan langsung dibunuh. Tuhan menamparnya, ada cacing makannya, dahinya mati dan mati. Kita melihat penghakiman gereja Yerusalem, melihat tangan Tuhan. Tangan Tuhan ada tangan Tuhan yang menyelamatkan. Tangan Tuhan ada tangan yang menghakimi. Saudara-saudari, kita melihat satu penglihatan. Kita menghadapi banyak kesulitan. Saya 66 tahun. Saya melihat Charles di sini, Pastor Charles, 83 tahun. Dan sekitar berapa tahun ini, dan Pastor Charles 83 tahun belum pernah melihat kesulitan negara Hong Kong. Hong Kong sangat sulit. Dan Taiwan juga sangat sulit. Seluruh bumi juga sangat sulit. Dan Amerika juga sangat sulit. Australia juga sangat sulit. Kita Filipina juga sangat sulit. Wabah penyakit. Dan juga karena perekonomian, kemiskinan, dan juga wabah bencana banjir dan angin topan. Seluruh dunia ini bertambah sulit. Tapi kita melihat tangan Tuhan. Kita seperti tidak berdaya, tapi kita mempunyai kekuatan. Tangan Tuhan akan melindungi kita, akan menjaga kita. Dan kita melihat seluruh dunia begini, bagaimana kita menghadapinya. Kayak kita melihat, dan melalui firman ini melihat dia penghakiman kepada Herodes. Dan juga sama seperti penghakiman kepada kerajaan setan. Di dalam kitab Wahyu 7 tanda tindak penglihatan, banyak penglihatan sampai ke 6. Jadi 7 itu sampai 6. Itu tanda 7 sampai 6. Yang 7 itu apa? Dan suatu hal yang sangat berbeda. Yang ketujuh ini sama tuh membawa yang bawah. Kalian mengerti? 6 adalah nilai hitungan orang ya. Yaitu 1 sampai 6 ada mengakibat pada orang terhadap laut dan penghakiman. Dan kita melihat itu dari Babylon. Di saat ini kita menghadapi satu bencana, tangan Tuhan bekerja dalam penghakiman dalam kerajaan setan, yaitu penghakiman kepada menara Babel. Jadi kerajaan Tuhan itu tidak bergoyang. Kerajaan setan itu dalam menghadapi penghakiman, tapi kerajaan Tuhan tidak goyang, tidak goyah. Dan kita melihat tuh gereja Yerusalem begini. Di saat Herodes tuh
berbesukanya menangkap orang di dalam ini. Roh Kudus melalui Lukas kita melihat Tuhan memberikan badannya dan mengeluarkan tangan kekuatannya. Kita sebagai gereja yang tidak berdaya menghadapi tekanan dari Herodes, kita mesti berdoa. Kita mesti melihat tangan Tuhan. Kita mesti percaya tangan Tuhan. Percaya keselamatan dari Tuhan. Percaya penghakiman Tuhan. Tepat untuk kerajaan setan. Kita melihat kepercayaan. Kita tuh memberitakan penginjilan. Tidak ditakuti dengan keadaan ini. Dan firman-Nya tuh yang tinggal dua. Semakin berjaya. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran penginjilan firman Tuhan. Firman Tuhan setiap hari tambah besar dan bertambah, multiply, bertambah. Di saat Tuhan mengeluarkan tangannya menyelamatkan Petrus, menyelamatkan gereja, penghakiman Herodes, firman-Nya Tuhan bertambah, berjaya. Karunia Tuhan lebih banyak. Malaikat keluar menyelamatkan. Malaikat menampar orang, menyelamatkan. Supaya orang itu menghadapi penghakiman. Kekuatan tangan Tuhan keluar. Tangan Tuhan bersama dengan mereka, saudara-saudara semua. Kita dalam keadaan kesulitan ini, dan kita tuh merasa satu kesulitan seperti Petrus membimbingnya tuh langsung jalan lepas dari belenggu rantai karena tangan Tuhan keluar menyelamatkan kita. Melihat tangan Tuhan karena tangan Tuhan menyelamatkan kita. Kan kita tuh melihat tuh kita akan menjualkan satu pemberitaan Injil. Di saat tangan Tuhan keluar menyelamatkan gereja, seluruh dunia dihakimi, firman Tuhan bertumbuh, bertambah. Dan juga yang terakhir, ayat terakhir, firman Tuhan yang baru tuh sampai ke seluruh orang yang mendengar ya. Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Markus sampai ke Antonia gereja dan memberitakan satu pemberitaan Injil yang baru. Dan saya tuh kalian melihat Markus yang baru. Dan saya sih melihat tuh di saat gereja mendapatkan penganiayaan, Barnabas sama Saulus di mana? Di saat gereja mendapat penganiayaan, dua orang ini di mana? Di mana? Tidak hanya di Yerusalem. Di dalam Markus mereka tuh berkumpul berdoa. Dan mereka tuh berdoa dengan mereka. Bersama mengalami penganiayaan di Yerusalem. Dan Herodes mati. Dan mereka tahu tuh pengabalan Injil itu mulai. Membawa Markus, anak muda ini sebagai yang membantu. Dan jalan ke bangsa asing.
Saul Barnabas juga bersama mengalami kesulitan di Yerusalem. Dan di sini Saulus melihat tangan Tuhan. Dan penglihatan ini sangatlah orang yang ditaruh dalam tubuhnya, maka di dalam pengabaran Injilnya, walaupun banyak menghadapi kesulitan dan begini juga melewatinya, kalian melihat, memohon Tuhan membantu kita. Firman ini menyediakan untuk kita jalan kedua masuk ke dalam tema keempat sampai ke Turki. Memohon Tuhan membantu kita. Amin. Saya membagi firman Tuhan sampai di sini. Saudara-saudari, kita mengandalkan Roh Kudus. Soalnya dalam kerajaanmu, kekuatan Roh Kudus di sini. Kami itu tetap mengandalkanmu. Kami memudamu, memberikan kekuatan dari kerajaan, memberikan kekuatan kerajaan itu supaya kita tuh bisa melakukan. Kita melihat tuh tanganmu di dalam kami. Dan kita berdoa dalam Roh. Roh Kudus, mohon engkau datang.
Haleluya. Haleluya. Tapi dia kemuliaan-Mu mengurapi sampai seluruh bumi. Kita berdedikasi setiap orang melihat kemuliaan-Mu. Kita melihat 2019-2020 kami mengalami banyak kesulitan. Waktu itu pemberontakan, gereja banyak menghadapi dalam pemberontakan dalam wabah penyakit ini. Kami juga dalam kesulitan kami sendiri. Kami berdedikasi Engkau di dalam kami. Kita memohon pada Tuhan kemuliaan Tuhan ada di gereja ini. Memohon pada Tuhan kemuliaan Tuhan ada di setiap diri kami. Tuhan, kami terima kasih padamu karena Engkau Tuhan dengan memberi kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kita dengan doa atau bahasa roh kita memohon kemuliaan Tuhan lebih besar lagi. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan yang mulia, kami berterima kasih padamu. Tuhan, seperti di ayat 2, Herodes membunuh abangnya Yakobus, ya, abangnya Yohanes Yakobus. Kita menghadapi dari kesulitan dari wabah penyakit ini dalam perekonomian ini. Kita tidak ada pekerjaan. Hati kami takut. Dalam hati kita tidak berdaya. Tuhan, seperti apapun tidak bisa melakukan. Tapi Tuhan, terima kasih dalam firman ini kami melihat tangan-Mu menyelamat. Tangan-Mu, Tuhan, tangan-Mu penyelamat. Karena kami bersedia jalan di depan. Walaupun hati kami takut, tapi kami tahu tangan-Mu melindungi, menuntun kami. Kami percaya padamu. Kami mengandalkan-Mu. Tuhan, Engkau di sini. Kebenaran ini Engkau berikan di dalam kami. Di saat kami memuji-Mu, di saat puja ini bernyanyi, kami melihat tuh ke tangan-Mu supaya hati kami tahu, supaya kami percaya padamu.
Dan kita tetap dalam memuji Tuhan, kita jalan ke depan. Saya mau mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, mau mengandalkan dan percaya pada Tuhan, dan mau mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Di dalam keadaan kesulitan tidak takut, karena kita mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan mengandalkan dan percaya pada Tuhan, mau percaya pada Tuhan, dan mau mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Dan kita berdeklarasi tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Dan kita mau percaya pada Tuhan sama mengandalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kita mau percaya Tuhan, dan kadang-kadang kita pantas untuk kami percaya. Terima kasih kami memuji-Mu, karena tangan-Mu tidak meninggalkan kami. Tuhan, tangan-Mu ada tangan penyelamat, tangan-Mu ada tangan kekuatan, tangan-Mu ada membantu kami. Kekuatan kami, kekhawatiran kami, kekhawatiran kami, semua banyak kepahitan kami serahkan pada dalam tangan-Mu. Engkau mengubah pandangan mati kami supaya kami melihat tangan-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami terima kasih, memuji-Mu, dan Allah Bapa, kami percaya pada-Mu karena memakai tangan-Mu memukul Petrus, menyelamatkannya, dan sekarang memakai tangan-Mu bangkit supaya Herodes digigit ulat, dia cacing. Kita tangan kita tuh, kita berdeklarasi dari kerajaan setan, ya, berdeklarasi dalam penghakiman kita, dalam doa kita tuh melewati dalam kehidupan semua kuasa kegelapan, semua ketakutan, semua kekhawatiran tuh keluar meninggalkan kita. Dalam nama Tuhan saya berdeklarasi dalam keadaan ini, dalam keluarga kita, dalam ketakutan, kekanan, semua keluar, semua penyakit depresi di dalam roh kita juga keluar meninggalkan dari perekonomian dan ketakutan ini. Semua dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan dari kemiskinan lepas dari kehidupan kami, lepas dari kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu Tuhan, kami percaya tangan-Mu. Kami juga ada di dalam gereja ini, ada juga dalam gereja ini. Tuhan, tangan-Mu tangan yang menyelamat. Tuhan, tangan-Mu tangan yang menyelamat. Kami tangan-Mu ada tangan penghakiman. Tuhan, tangan-Mu ada menyelamatkan gereja. Kami berdeklarasi, saudara-saudara semua, kita bersama membuka mulut kita masuk dalam Roh Kudus. Kita semua kekhawatiran meninggalkan kita berdoa, kita percaya tangan Tuhan. Karena ada Tuhan, karena kita dalam tangan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Kita mengandalkan percaya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan. Kita mengandalkan dan percaya Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Kita mengandalkan percaya pada Tuhan. Kita mengandalkan percaya pada Tuhan. Kita mengandalkan percaya pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, dalam Tuhan Yesus berdeklarasi, kekuatan tangan Tuhan menjaga gereja.
kekuatan tangan Tuhan di gereja. Semua kekuatan yang belenggu, yang terbaik itu keluar. Jangan membelenggu, bukan di dalam terikat. Tuhan, kami percaya dengan karya-Mu. Kami percaya kekuatan tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja. Semua dalam Roh Kudus di dalam gereja ini, semua dalam-Mu. Kami berdoa, kami bisa bersama untuk memberitakan Injil. Tuhan urapi kami dalam Yesus. Kita beri kekerasan setan. Tangan kekuatan Tuhan memukulmu. Kekuatan tangan Tuhan memukulmu. Dan semua ini juga yang dalam nama Tuhan Yesus dikasih, tangan kekuatan Tuhan memukulmu. Semua ini saya dikasih kekuatan tangan Tuhan memukulmu. Saya dikasih semua dalam dunia ini kegelapan. Semua yang sampai dimakan Tuhan Yesus dikasih, tangan kekuatan Tuhan memukulmu. Amin. Haleluya. 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 Kekuatan tangan Tuhan akan keluar. Saya ada di dalam gereja, ada gelombang pemberitaan Injil, ada haleluya, kebaktian haleluya, dan juga kebaktian shower cross ya. Kita juga semua yang akan kembali ke gereja, dan kita bersama angkat tangan itu dengan doa. Gereja akan menyambut setiap orang. Juga kita berdoa untuk kebaktian haleluya, dan juga dan semua tempat akan duduk dengan penuh, dan setiap teman baru juga akan datang duduk sini, dan kita melihat kekuatan tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu dan kita berterima kasih dengan kebaktian haleluya worship ya, untuk setiap teman baru juga akan melihat kau tangan kekuatan tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdeklarasi dengan pemberitaan firman Tuhan yang baru keluar, dan semua kesaksian itu kebaktian firman yang keluar, dan juga pemberitaan gereja mulai. Kami berdeklarasi hari ini kebaktian haleluya, dan juga shower cross sudah mulai, dan Engkau besar urapi kami. Engkau silakan setiap pekerjamu, dan kami itu bisa bekerja untuk sampai pengembangan Injil, dan juga urapi kami. Dan Tuhan kasih, kami berterima kasih, memuji-Mu, dan kita percaya pada Tuhan, mengadakan Tuhan. Kita percaya pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Kita mengadakan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau nanya pada kalian, Tuhan mengeluarkan tangannya, kekuatannya, tangan Tuhan bersama dengan gereja. Tangan Tuhan bersama dengan kalian. Tapi kali ini tangan Tuhan apa ditarik balik? Dan permasalahan Tuhan di mana? Apakah kita melihat tangan Tuhan dikeluarkan, tapi kita tidak melihat? Tantangan gereja juga tidak dikeluarkan, karena kita banyak diikat sama permasalahan, ketakutan, tidak percaya. Betulkah? Banyak bingkai. Memohon Tuhan membantu kita. Jadi kita ikut saya melakukan satu cara, kita melepaskan satu kotak bingkai. Jadi kotak ini kita lepaskan. Mata kita melihat Roh Kudus, Engkau
urapi setiap saudara-saudara, mata saudara-saudara kami, mata yang percaya, mata yang dalam, supaya kami melihat kasih karunia-Mu, melihat kekuatan-Mu, kebenaran-Mu dan tidak berubah. Engkau firman-Mu diberikan pada hati kami, supaya kami tetap berjalan di depan. Kami berjalan di dalam firman-Mu, kaki kami tidak meninggalkan, supaya kami ada memberitakan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dan memberitakan kesaksian, supaya jalan kami berjalan lebih besar, karena jalan orang itu berjalan lebih terang. Tuhan kami bersama dengan kami, dan di dalam online bersama berkati kami, dan asal suatu hikmat. Kita tidak kenal kekuatan Tuhan. Kita sebenarnya tidak kenal Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan Tuhan. Memohon Tuhan membantu kita. Dan kita jamah hati kalian. Allah Bapa, supaya kami setiap orang mengenal-Mu. Kami tidak ingin mengenal ketakutan, tidak percaya. Mengandalkan akal sehat, mengandalkan pekerjaan, hasil, kekuatan. Kami ingin mengenal-Mu, mengenal kekuatan-Mu, supaya mata kami selalu melihat tangan-Mu. Tuhan, semua belenggu kami dikeluarkan, supaya kami memahami bagian-Mu, mengerti pekerjaan-Mu, supaya kami mempunyai kekuatan mengikuti-Mu, melalui kekuatan-Mu, melalui gereja, bisa dikeluarkan, supaya kami orang yang tidak sama. Kamu ada kedagingan, tapi kami ada Roh Kudus. Tuhan bantu kami, berikan kekuatan-Mu, supaya kami bisa berterbang. Berarti dari surga ke surga kami, jaga jalan kami, berkati kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kalian, supaya engkau mengenal Tuhan, mengenal kekuatan Tuhan, penuh dengan kekuatan, kepercayaan. Mata mesti buka, melihat pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kalian. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai sini, berkati kalian. Minggu depan ketemu.